Dari terang menuju terang. Materi cukup, penghasilan cukup, kekayaan ada, digunakan untuk membiayai hidup keluarganya, membesarkan usahanya, menyekolahkan anak-anaknya, memberikan bantuan pada kegiatan sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan. Oh, ini joti-joti Parayano. Dari terang menuju terang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, oleh karena itulah, sehubungan dengan pengantar yang saya sampaikan di depan, malam hari ini saya mengambil pokok bahasan menjadi orang bijaksana. Dalam bahasa Pali disebut sapurisa dhamma, dhamma bagi orang baik, sapurisa. Saya bertanya dengan Bante Damadiro yang ahli bahasa Pali. Beliau mengatakan orang baik atau sapurisa itu sinonim dengan orang bijak. Orang bijak itu dalam bahasa Pali pandita. Pandita di sini artinya luas, Ibu Bapak. Orang yang bijak karena punya kebijaksanaan. Pandita di sini bukan pejabat agama ya. Memakai pakaian seragam, memimpin perkawinan, bukan hanya itu. Umat Buddha atau bukan, pria atau wanita, biku atau umat, muda atau tua, kalau dia punya kebijaksanaan, dia adalah pandita, orang yang bijak. Mengapa Bante memilih topik itu? Saya sengaja malam hari ini tidak cerita tentang tidak melekat, siap menerima perubahan. Ya, semuanya tidak kekal, tidak dulu. Saya ingin berbicara menjadi orang bijak sehubungan dengan uraian saya di depan. Kalau tidak bisa mengubah yang lain, biar. Yang penting saya tidak. Tidak ada pilihan lain. Sekarang ini tidak ada pilihan lain selain itu, saudara. Syukur bisa mengajak suami atau pasangannya, istri. Syukur bisa mengajak anak-anak. Syukur bisa mengajak teman-teman. Sebagai biku, syukur saya bisa mengajak umat Buddha dan bukan umat Buddha untuk menjadi lebih baik, meninggalkan yang buruk. Tamo joti parayano, ayo tinggalkan yang buruk-buruk. Ngetok rel korupsi, ayo ditinggalkan. Marilah menjadi yang lebih baik. Tetapi kalau sudah tidak digubris, ya tidak apa-apa. Biar saja. Yang penting saya tidak. Tidak ada jalan lain. Saudara mau memilih bagaimana? Atau saudara mau ikut hancur? Biar yang lain. Kalau tidak bisa ditolong. Saya tidak. Satu-satunya pilihan sekarang ini. Apa 7 orang bijak itu, Ibu, Bapak, dan Saudara? Yang pertama adalah Dhammanyuta. Bahasa Pali tidak usah diingat lah. Yang penting terjemahannya. Apa artinya Dhammanyuta? Orang bijak adalah orang yang mengetahui sebab-sebab. Sebab ini menimbulkan kehancuran. Sebab ini membawa kemajuan. Orang yang tidak bijak, perilakunya ngawur. Dia tidak menggunakan pertimbangannya. Orang bijak sama dengan orang pandai, Bante. Oh tidak. Kepandaian itu kan ilmu, alat, pisau. Orang bijak itu tepat menggunakan pisau.
Saya mendengar kalimat yang bagus. Oh, Bante, sekarang orang pintar itu banyak. Menjadi orang pintar juga tidak sulit. Saya baru-baru dimintai nama oleh umat yang membangun pagoda Kuan Im di Watugong. Dia habis berapa miliar itu pagoda Kuan Im. Bante, saya mau membuat sekolah. Sekolah 3 bahasa di Semarang, Bante. Saya carikan nama. Jadi sekolah yang andalan, gurunya bagus. Bahasanya Inggris, Indonesia, Mandarin. Atau Perancis, Inggris, Indonesia. Atau Jepang, Inggris, Indonesia. Banyak. Menjadi orang pintar, membuat menjadi anak-anak kita pintar tidak sulit. Orang pintar juga banyak, tetapi orang bermoral baik sedikit. Dosen yang pintar-pintar banyak, pejabat yang pintar-pintar banyak, termasuk yang pintar ngambil 37 juta itu. Itu juga termasuk kepintaran itu. Tetapi dosen yang mau memberikan kebaikan, contoh yang baik, meskipun dia bukan orang besar, tidak menerima yang bukan haknya. Kecuali ya anak-anak itu sudah punya penghasilan. Anak-anak tidak punya penghasilan, dia kos di desa 150.000 hidup 1 bulan. Nah kok dosennya mentolo terima tips? Kan kebangetan sebetulnya ya. Dia tidak mau terima. Memberikan contoh untuk menjadi orang baik. Orang pandai banyak. Cara untuk menjadi pandai sekarang juga tidak sulit. Tetapi menjadi orang yang bermoral baik tidak mudah. Ada seseorang yang ditanya, Mas, anaknya bagaimana? Oh ya, sudah kelas 2. Pandai Mas? Ya enggak pandai lah, enggak termasuk ranking, anak saya ya biasa saja. Tidak apa Mas, tidak apa. Orang pintar sudah banyak, orang baik sulit. Jadikanlah anak-anak ibu bapak, anak-anak yang bermoral, anak-anak yang baik, meskipun tidak terlalu pandai. Daripada terlalu pandai mengambil 37 juta, sangat tercela. Orang bijak akan tahu sebabnya apa dia bisa maju. Mengapa dari travel agent lalu bisa menjadi maju? Dia akan melihat sebabnya. Yang punya pesawat itu mengatakan, Bante, saya ini pernah dicurigai pesawat saya membawa narkoba. Bawa heroin, karena itu saya bisa beli pesawat 120 biji. Saya bilang ikut saja pesawat saya, intelijen ikut saja, dilihat saja kalau ada heroin, ada narkobanya. Dia tidak belajar bagaimana sebabnya menjadi maju, tetapi dia mencurigai yang negatif. Yang timbul kan kebencian, iri hati. Orang bijak akan mencari tahu sebab untuk maju. Kita bisa belajar kok itu. Tidak hanya di dunia awam, di dunia kebikuan juga saya belajar. Bagaimana bante-bante itu bisa bertahan berpuluh-puluh tahun. Suatu ketika kan kita mendapatkan terpaan angin tuh. Antara terus atau tidak atau terus atau tidak. Bagaimana kok dia bisa maju? Bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana kok dia bisa bermanfaat? Kok bisa kuat? Kalau saya berusaha mencari tahu sebabnya, itu bermanfaat bagi saya. Orang bijak akan mencari sebab. Mengerti sebab. Bagaimana untuk maju? Untuk survive. Untuk maju. Yang kedua, atanyuta, ATTHA, atanyuta.
Orang bijak akan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan. Kalau saya melakukan ini, bagaimana akibatnya? Saya melakukan ini, apa risikonya? Kalau orang tidak pikir begitu, bagaimana Bante? Melakukan apa saja, ngomong apa saja, tang-teng, masyarakat juga akan mengatakan dia tidak bijaksana dia. Sama sekali tidak bijak. Bukan saja Sang Buddha. Masyarakat juga akan mengatakan dia nggak bijak dia, sembrono. Orang bijak akan berpikir, kalau saya berbuat begini, apa akibatnya? Kalau saya marah-marah, pegawai diusir karena kesalahan sedikit, mobilnya mundur, ketabrak, orang bijak akan berpikir, apa akibatnya kalau dia saya keluarkan? Saya harus mencari sopir baru, belum tentu jujur seperti dia. Belum tentu punya pengalaman seperti dia yang sudah bertahun-tahun, 10 tahun lebih ikut saya. Kesalahan dia hanya sedikit, saya harus mengajari dari awal. Mengapa tidak saya maafkan? Apakah kesalahan dia fatal? Apakah dia sengaja nabrakan mobil saya? Orang bijak tidak gegabah. Orang bijak akan berpikir, apa akibat kalau saya melakukan ini? Sekarang tidak. Oh, no pesenan toh. Pesenan apa? Ketoke rel, ketoke. Dia tidak berpikir, apa akibatnya? Akibatnya untuk kereta api dan akibatnya kalau dia ditangkap. Di penjara. Apa dia bisa menikmati uang pesanan ngetoke rel itu? Dia tidak berpikir begitu. Tak wene duit 20.000, kae kacane kae diantem, Melayu. Tapi saya mendengar di Malaysia orang dikasih uang 200.000 suruh ngantem kacane orang, tidak mau dia. Risiko. Orang bijak akan berpikir, apa akibat yang saya lakukan dari perbuatan yang saya lakukan. Orang yang tidak bijak, emosi yang bekerja. Tidak ingat etika, tidak ingat sila, tidak ingat orang tua, tidak ingat nama baiknya akan hancur, tidak ingat kalau di agama lain hukuman dari Tuhan, tidak ingat akibat karma, masa peduli. Dipikir mengko, sing penting saiki. Dia tidak bijak. Orang yang tidak bijak, bukan pandita. Yang ketiga, atanyuta. Yang kedua tadi atha, atanyuta. Yang ketiga atanyuta, atta, tidak pakai h. Apa artinya? Orang bijak mengetahui kondisi dirinya dengan benar. Siapa, bagaimana kondisi saya. Kalau saya waktu itu menjadi biku baru, junior, saya harus banyak belajar, banyak mengabdi. Kalau waktu itu saya ingin memimpin, ingin kesana, ingin menangani ini, menangani itu. Biku-biku yang lain mengatakan, Panyawaro ini mau apa ini? Biku baru 1-2 tahun. Kalau junior ya harus tahu kami junior, ada yang lebih senior. Tetapi kalau saya sekarang menjadi senior, saya harus menunaikan kewajiban saya sebagai senior. Mengajar, memberikan contoh, meluruskan mereka yang salah, memperingatkan, jangan begitu. Kalau sekarang saya jadi senior lalu berlagak masih junior, saya bukan orang bijak. Menggantungkan diri, ditanya, enggak tahulah. Saya enggak tahu, kamulah yang ambil keputusan. Loh, Bante ini kan sudah tua, sudah dituakan.
Kalau waktunya junior, Anda harus menempatkan diri sebagai junior. Anak, menantu, karyawan, kepala bagian. Kalau karyawan berlagak jadi bos, ya tidak lama. Cepat-cepat dikeluarkan Anda. Tapi kalau Anda menjadi kepala bagian, Anda harus, saya kepala bagian, harus bertanggung jawab. Anda tidak bisa lepas tanggung jawab, yang penting kan gajian. Anda jadi kepala bagian, gajinya besar, bukan yang penting gajinya besar. Tanggung jawab Anda harus menunaikan kewajiban sebagai kepala bagian. Kalau Anda sekarang ikut orang tua, mau tidak mau harus ikut orang tua. Senang tidak senang. Saya ingin bebas dari pengaruh orang tua, ambil keputusan sendiri. Nanti. Kapan? Ya kalau sudah berumah tangga. Kalau sudah mandiri, tidak depend on orang tua. Kalau ternyata masih tergantung pada orang tua, ingin bebas sebebas-bebasnya, ya tidak bijak. Bukan hanya tidak bijak, akan timbul masalah-masalah baru. Konflik, ketegangan, segala macam. Tidak hanya tegang dengan orang tua, mungkin dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Karena dia tidak bisa menempatkan diri. Kalau nanti dia sudah mandiri sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, dia harus mandiri. Jangan lalu tergantung pada orang tua lagi. Ya terbalik. Tiba saatnya mandiri sekarang saya. Saya sudah tidak depend on orang tua. Oleh karena itu orang bijak harus memahami dirinya dengan benar. Tidak usah underestimate, tidak usah. Saya nggak bisa apa-apa. Ditanya, Bu, Dek, anaknya sekolah di mana, Dek? Sebetulnya jawabnya kan gampang. 2 di SMP, Ci, 1 di SD. Selesai toh. Kalau orang underestimate, Dek, sekolahnya, anaknya sekolah di mana, Dek? Iya, saya ini orang miskin. Nggak bisa sekolah tinggi-tinggi, anak saya sekolahnya jelek-jelek aja, Ci. Aku ora takon. Aku ora takon kowe sugih apa miskin. Saya takon anakmu sekolah di mana? Apa ada, Bante? Ada. Bante pernah menjumpai orang begitu? Pernah. Tanya, lu tadi Bapak kesini naik apa? Jawabnya kan gampang toh. Oh, naik taksi. Ada teman Bante yang nyamper saya. Bapak tadi kesini naik apa? Iya Bante, wong saya ini orang miskin Bante, tidak punya kendaraan, ya pinjem-pinjem itu aja sulit. Ora takon saya, ora takon dan nyilehi sulit apa gampang. Itu underestimate. Dia merasa miskin, merasa tidak mampu, merasa bodoh, merasa tidak kaya. Lalu dia menempatkan dirinya di bawah, sangat bawah. Kan rendah hati Bante, oh egonya malah besar itu. Dia cerita, ya Ci, aku ini orang miskin Ci, anakku ya tak sekolahke yang jelek-jelek Ci, nggak seperti anakmu. Itu kan egonya keluar toh. Kan yang tanya itu hanya butuh jawaban, anakmu disekolahkan di mana? 1 di SMP, 2 di SD cukup. Nggak usah lalu ndelosor. Aku ini orang miskin Ci, ya nggak kayak anakmu. Iya. Jangan begitu. Jangan begitu. Tidak sesuai dengan Dhamma. Kita punya kekurangan, yes. Kita punya kemampuan lebih, ya. Biasa saja. Tidak usah ndelosor begitu. Tidak usah menjilat. Itu keakuannya tinggi. Egonya tinggi. Lebih miskin, lebih terbelakang, lebih jelek, lebih kurus,
lebih gemuk, apalagi ya, macam-macam. Semuanya bisa membuat kita underestimate untuk diri kita sendiri, tidak baik. Meskipun bersombong-sombong juga tidak baik. Yang masih junior mengatakan senior juga tidak baik. Yang masih di bawah orang tua lalu kemudian mau menjadi bos di rumah tangga ya tidak baik. Terlalu menaikkan diri yang tidak sesuai. Orang bijak akan tahu di mana letak saya ini, di mana. Kalau ibu bapak membaca Sigalo Wada Sutta, khotbah Sang Buddha, itu dari Sang Buddha sendiri. Kalau Anda sebagai suami, Anda punya tugas. Anda sebagai istri, Anda punya kewajiban. Anda sebagai orang tua, Anda punya tugas. Memberikan pendidikan pada anak. Pendidikan ilmu, pendidikan moral. Kalau anaknya sudah waktunya mencari jodoh, menurut Sang Buddha di dalam Sigalo Wada Sutta, orang tua harus ikut campur. Memberi pertimbangan. Oh dia buruk, oh dia pemabuk. Tidak, karepmu golek karepmu. Sak temu-temune kono. Tidak. Orang tua punya kewajiban. Kalau sudah tiba waktunya, orang tua harus memberikan warisan. Tidak ketang uang kepeng 1 sen, 2 sen. Itu kewajiban orang tua. Anak punya kewajiban juga kepada orang tua. Sampai orang tua meninggal. Sudah lama, anak masih punya kewajiban. Apa? Berbuat baik. Untuk dipersembahkan pada almarhum yang meninggal, patidana. Almarhum ayah, ibu, kakek, nenek. Semoga kebajikan yang kulakukan ini, almarhum, almarhumah, mendiang, suwargi, ikut bahagia. Dan orang berbuat baik itu tidak hanya ngasih uang, tidak. Berdana, sidik-sidik kok berdana, ngasih duit, tidak. Orang berbuat baik itu ya menyokong, ya melakukan perilaku yang baik, mengendalikan diri, bermeditasi. Itu juga perbuatan baik. Meditasi tidak kalah baiknya dengan orang berdana. Dan selesai kebaikan dilakukan, mumpung pikirannya masih segar, puas berbuat baik, buru-buru dipersembahkan. Pada terutama ibu dan ayah yang sudah meninggal. Karena kita mau memberikan makanan, uang, pakaian, tidak bisa. Andai kata bisa, di sana tidak butuh. Yang perlu kita berbuat baik. Memberikan kondisi supaya yang meninggal bisa appreciate. Saya senang melihat anak cucu saya berbuat baik, saya ikut bahagia. Cukup. Itu kewajiban anak. Apa kewajiban biku kepada umat? Apa kewajiban umat kepada biku? Kewajiban biku kepada umat, kalau umat berbuat jahat atau ada gelagat berbuat jahat, saya harus mencegah. Jangan begitu. Saya nasihati. Meskipun kadang-kadang yang dinasihati itu ngamuk. Tidak mau lagi ketemu Bante Panyawaro, ya wis. Resiko orang kasih nasihat. Kalau orang tahu berbuat baik, dorong. Syukur bisa memberikan bantuan materi sedikit. Mengajarkan dhamma itu kewajiban biku. Kewajiban umat kepada biku apa? Kasih makan, kasih jubah, kasih kebutuhan para biku. Kalau para biku datang ke rumahnya, dibukakan rumahnya. Silahkan duduk. Kewajiban umat kepada biku, kewajiban biku kepada umat, kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri pada suami, kewajiban orang tua pada anak, kewajiban anak pada orang tua. Itu yang namanya atanyuta. Sekarang saya ini di mana posisi saya? Saya sebagai anak, saya masih punya ibu, ayah sudah meninggal. Saya sebagai biku, saya punya kewajiban kepada umat. Saya sebagai teman terhadap biku-biku yang lain, saya punya kewajiban terhadap teman-teman saya. Orang bijak akan mengerti posisi diri. Kalau kita mendengar ing madya sung tulodo, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutpuri handayani.
Waktu di depan, anak-anak di belakang, orang tua kasih contoh. Waktu anak-anak mulai remaja, orang tua membangkitkan semangat. Waktu anak-anak sudah menikah, ya tuturi. Kalau anak-anak sudah menikah, orang tua masih ing madya mangun karsawa, mengaco. Nanti keluarganya bisa berantakan nanti. Karena orang tua mau mengatur segala-galanya. Kita harus tahu menempatkan diri di mana saya harus menempatkan diri. Atanyuta. Yang keempat, matan nyuta, M-A-T-T-A, matan nyuta. Orang bijak adalah orang yang tahu cara yang baik untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Saya tidak akan mengulang kembali, tetapi menyinggung sedikit seperti yang di depan. Orang bijak tidak akan tamo-tamo parayano dari gelap menuju gelap. Ada kesulitan, tidak dapat pekerjaan, ikut bikin uang palsu. Ditangkap, penjara. Itu ya umat Buddha, umat Buddha. Iya. Orang bijak adalah tamu joti parayano. Dari travel agent, pesawatnya menjadi 120. Itu juga umat Buddha, saudara. Tidak hanya yang dihukum mati saja. Itu juga umat Buddha. Yang buat uang palsu juga umat Buddha. Mungkin. Tapi ngakunya begitu. Tidak tergiur. Meskipun satu hari dapat untung 200 juta itu, kalau yang laku hanya 5 butir cilik-cilik. Nek laku sak gegem gini berapa? Apa tidak menggiurkan? Tidak. Orang bijak tidak akan ambil risiko seperti itu. Kejahatan itu kan tidak menampakkan dirinya terus terang, toh, saudara. Kenapa orang senang berbuat jahat? Lalu nanti akibatnya itu dia menderita masuk penjara. Karena kejahatan itu kalau datang permulaan itu wajahnya bagus. Wajahnya apa, Bante? Handphone, televisi, mobil, rumah. Wajahnya kejahatan itu begitu. Lalu korupsi, jual narkoba, mencuri. Akhirnya menderita, masuk penjara, sengsara. Coba kalau kejahatan itu datang wajahnya jelek, siapa yang akan mau berbuat jahat? Oh, handphonenya kok bagus, komputernya bagus, televisinya besar, motornya bagus, rumahnya bagus. Itu wajah-wajah kejahatan. Bersembunyi di situ. Kita tidak sadar lalu kita berbuat jahat untuk mendapatkan semuanya itu. Biar televisi elek, biar rambutnya elek, biar hatinya rak bagus. Saudara mau pilih mana? Rambutnya bagus, hatinya elek. Atau rambutnya rada awut-awutan sedikit lah, tapi hatinya baik. Rendah hati, tidak emosional. Ya, siap berkorban untuk yang lain. Ya, rambut ini juga akan rontok nanti, disemir berapa kali juga akan rontok. Yang penting kan Dhammasundara, inner beauty, keindahan di dalam. Ya syukur Dhammasundara ini dhamma kelasnya tiap bulan 2 kali, tidak banyak loh. Daerah yang lain tidak mungkin bisa dhamma kelas sebulan 2 kali. Wiharanya sudah bagus, juga ada kegiatan yang bagus. Tapi kan kurang rame, Bante. Mbok bikin Bante, ciswaan. Buang sial di sini. Iya. Mau mendidik atau mau mencari angpau?
Apakah kemerosotan moral itu juga melanda tempat-tempat ibadah, melanda rohaniwan? Oh iya, saudara. Ada biku yang, siapa tahu yang mengundang? Oh dia. Angponya itu tipis. Wegahlah saya ke sana lah. Kapan-kapan saja. Tapi kalau yang mengundang itu angponya tebel. Oh iya. Kapan Bapak perlu kapan? Ada Bante wadah. Bisa diperbaiki, saya ingin memperbaiki. Kalau tidak mampu Bante, biar yang lain. Saya tidak. Sekarang ada biku-biku datang. Dari RRC, dari Taiwan, dari Thailand. Buka meja, ngeramal di mall-mall. Masuk Jogja, Semarang, di Medan. Saya mendengar cerita. Pak Dirjen, Pak Budi Setiawan juga cerita kemarin. Saya mengatakan, Pak Dirjen gimana itu Pak Dirjen? Pak Budi mengatakan, saya bilang Bante, instruksi kepada Kapolda, tangkepi semuanya itu. Kalau orang luar negeri deportasi, blacklist. Kalau dalam negeri serahkan Departemen Agama. Saya mengatakan ya memang mandi. Karena dirjennya bintangnya 2. Kalau di militer, di Angkatan Darat, majen ya. Kalau dirjennya sipil, perintah sama Kapolda nggak digubris. Pak Dirjen mengatakan yang salah juga umatnya Bante, tidak hanya bikunya. Yang mengundang mereka datang untuk praktek di mal-mal itu juga umat. Yayasan mengundang. Karena kalau mereka itu nanti dapat angponya itu giro, bagi loro. Bikunya separuh, yang mengundang separuh. Kenapa Bante cerita malam ini? Perlu, saudara. Kalau ada biku datang ke rumah saudara, ketemu di mana-mana, hati-hati. Jubahnya Theravada, Mahayana, Tibetan, hati-hati. Bila perlu tanya Pak Joni, tanya telepon kepada Mendut ini bagaimana? Hati-hati. Siapa tahu biku palsu. Datang ke rumah, rumah Anda ini angker. Saya melihat ada aura yang buruk. Ini nanti Anda bisa mengalami kematian ini. Kalau Bu Ani digitu kenapa tidak takut? Lalu gimana? Anda harus ciswa. Bayar 5 juta, 10 juta nanti. Saya sudah ciswa di Damasundara. Tidak laku. Tidak mandi. Saya harus melakukan ini. Nanti dulu. Itu kemerosotan moral. Terjadi di mana-mana. Saya mendengar itu Pak Budi juga cerita, saya suruh tangkepi. Sudah terjadi Pak Budi, sudah Bante. Yang deportasi sudah banyak. Yang orang Indonesia sendiri juga sudah ada, sudah ditangkap. Jubahnya saya suruh lepas, tahan. Hati-hati. Apa? Serigala, domba berbulu serigala. Serigala berbulu domba. Serigala memakai jubah. Hati-hati. Jangan kalau sudah kepalanya gundul, agak tua, jalan pelan-pelan. Jubahnya kemudian lengkereng datang ke rumah kita. Masa biku datang ke rumah tidak diundang? Nyuk. Cerita ini ada sialah, ini ada apa? Biku datang ke rumah saudara ya karena saudara undang. Tidak tiba-tiba datang kemudian ngoceh-ngoceh ini apalah itu apa-apa, bawa sial ini. Nanti dulu, tidak usah percaya. Tanya dulu.